Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sabtu pagi dalam program Sarapan Pagi bersama saya Saifullah. Hari ini kita akan melanjutkan. Jika di episode sebelumnya kita membahas tentang BEJ, blaming, excuse, dan justify, itu adalah sesuatu yang kita haramkan di dalam kehidupan kita dan tidak boleh kita lakukan. Maka pagi ini saya merasa ada satu keilmuan juga yang saya rasa sangat amat penting, harus kita kuasai, harus kita praktekkan. Apa itu? Modeling. Sebuah keilmuan yang dulu saya pahamin dengan sangat detail waktu mengikuti sebuah pelajaran NLP, Neuron Linguistic Program, dan hipnoterapi. Sebuah keilmuan untuk memprogram pikiran kita sebagai manusia. Maka pada pagi ini izinkan kakak, saya pengen share kepada kita semua bicara tentang modeling. Modeling bahasa sederhananya sebenarnya nyontek. Oke? Jadi di dalam keadaan ini sebenarnya kita sebagai manusia itu orang yang nyontek banget sebenarnya. Sebagai contoh, kita sekarang nulisnya dari kiri ke kanan. Berarti kita itu nyontek orang negara Indonesia. Kenapa? Ya karena kita hadir di Indonesia. Coba kalau kita hadirnya di negara Tiongkok, lahirnya di negara Tiongkok, mungkin kita nulisnya dari atas ke bawah. Kenapa? Karena negara sana nulisnya dari atas ke bawah. Atau kita pindah ke negara Arab, mungkin kita nulisnya dari kanan ke kiri. Kenapa? Karena pada prinsipnya kita itu adalah makhluk yang suka nyontek. Tapi kenapa nyontek di kelas, di sekolah itu nggak boleh, bahkan dihukum? Karena ada perbedaan skema nyonteknya. Di dalam proses kehidupan, modeling itu menyarankan untuk kita betul-betul nyontoh orang-orang yang mau sukses. Jadi kalau kita mau beriman, kalau kita mau jadi orang yang soleh, kita harus nyontek orang-orang yang beriman dan nyontek orang-orang yang soleh. Kalau kita mau jadi orang yang sukses, mau jadi pengusaha, maka kita harus nyontek orang-orang yang sukses atau nyontek orang-orang yang pengusaha-pengusaha itu. Kalau kita pengen menjadi orang yang kaya raya, maka simple, kita disuruh untuk nyontek orang-orang yang memang sudah kaya raya. Tapi balik lagi, kenapa di sekolah nyontek itu dilarang? Nah, ini perbedaannya. Kalau kebanyakan orang di sekolah, di kelas, nyontek, yang dicontek adalah hasilnya. Tapi di dalam proses modeling ini, yang kita contek adalah prosesnya. Nah, jadi kalau di kelas kita nyontek hasilnya, sehingga ujian ke depan, kalau orangnya udah nggak ada lagi nih yang kita contek, nilai kita turun. Kenapa? Karena kita hanya nyontek hasilnya. Tapi bayangkan, kalau kita nyontek prosesnya, dia belajarnya berapa lama, dia belajarnya kapan, dia belajarnya sama siapa, cara dia belajar gimana, berapa lama dia belajar, makan apa dia, doa apa dia. Jadi prosesnya kita detailkan, lalu kita lakukan. Maka meskipun dia udah nggak ada lagi di dalam ruangan ujian itu, temu soal yang sama, kita pasti tetap bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Kenapa? Karena yang kita contek adalah prosesnya. Nah, sama kalau di ilmu modeling yang betul-betul dicontek itu. Jadi kalau Anda pengen menjadi orang yang kaya raya, yang Anda tanyakan bukan prosesnya sekarang, bukan hasilnya sekarang, tapi yang harus Anda tracking 5, 10, 15 tahun yang lalu dia ngapain. Dulu dia ngapain? Ujian apa aja yang udah dia lakukan? Ujian apa aja yang sudah dia dapetin? Dan gimana cara dia keluar dari ujian itu? Ilmu apa yang dia pelajari? Bagaimana kebiasaannya? Bagaimana karakternya? Dan ini bagian-bagian yang harus kita detailkan. Sehingga kita bisa sempurna menyontek apa yang dia lakukan, apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadi karakter, termasuk cara komunikasinya pun, itu kita bisa contoh, itu kita bisa ikutin. Nah, maka jika kita perfect
mendetailkan semua proses ini dengan akurat, lalu kita mempraktekkan dengan totalitas, sometimes kita akan berstandar dengan dirinya, atau bahkan ketika kita kreativitasin jadi lebih baik lagi, maka bisa jadi kita lebih sukses daripada dia. Dia bisa jadi sukses di era yang sekarang, tapi 15, 10, 20 tahun ke depan bisa jadi suksesnya itu adalah eranya kita. Dan kita jauh lebih sukses daripada mereka dulu. Nah, ini penting banget saya rasa, modeling. Karena kalau saya sering diskusi sama teman-teman pengusaha di Lampung maupun di beberapa kota besar gitu. Pertanyaan, apa ilmu yang paling penting? Marketing, operation, kemudian administrasi, finance, dan lain sebagainya. Tapi pada titiknya ada satu ilmu yang juga penting harus kita pelajari supaya mempercepat dan lebih membuat efisiensi di dalam mendapatkan apa yang menjadi persoalan, yaitu modeling. Nah, yuk saya pengen mengajak kita. Siapa idola Anda? Dalam tanda petik yang harus positif. Siapa orang yang pengen Anda contek? Pelajari dengan detail. Maka bridging sedetail mungkin apa yang menjadi aktivitas, menjadi perilaku, menjadi kebiasaan, menjadi hobi, menjadi teman pergaulannya, dan lain sebagainya. Maka itu detailkan, lalu ikuti dengan disiplin, dengan kreatif, dengan istiqomah. Insya Allah kita akan mendapatkan. Nah, ini ilmu terkesan sederhana, tapi menurut saya ini sangat bergairah saya dalam proses menyampaikan. Karena menurut saya ini penting. Dan artinya nggak apa-apa kita sekarang nggak bisa jadi pengusaha atau udah mencoba usaha tapi gagal. It's fine selama Anda memiliki rules yang harus Anda lakukan dan ada patokan orang yang sudah sukses mengerjakan, maka Anda juga bisa sampai di titik itu. Syaratnya satu, gagal 100 kali, coba 101 kali. Kenapa? Karena Anda harus berkata pada titik akhirnya, dulu saya pernah gagal. Jadi bukan saya gagal. Artinya jika Anda berkata, saya dulu pernah gagal, artinya Anda keadaan hari ini dalam kondisi yang sudah berhasil. Nah, itu sarapan pagi kita pada Sabtu pagi ini. Semoga menginspirasi, semoga bisa kita praktekkan. Karena sejatinya keilmuan yang akan terasa adalah keilmuan yang dipraktekkan. Ada di antara Anda yang suka berenang atau yang tahu berenang? Atau ada di antara Anda yang bisa membawa sepeda hari ini? Saya yakin Anda bisa hari ini membawa sepeda, Anda bisa berenang hari ini. Itu dikarenakan Anda nggak cuma sekedar mendengar teori yang gurunya sampaikan, tapi Anda langsung jebur dan Anda mencoba untuk berenang. Saya yakin Anda belajar sepeda bukan cuma sekedar mendengar, tapi Anda melakukan dan bahkan beberapa kali jatuh untuk sampai di titik Anda bisa. Maka untuk dalam proses modeling menggapai apa yang kita inginkan, yuk kita pahamin, lalu kita praktekkan, jeburkan langsung diri kita, trekin langsung diri kita. Supaya apa? Supaya betul-betul bisa mendapatkan kesuksesan. Sukses untuk saya, sukses untuk Anda, dan bahagia untuk keluarga kita. Terima kasih, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.